Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 57. Cerita dimulai. Terdengar sang pemimpin asosiasi kembali berkata, "Entah mengapa yang aku perhatikan semakin dekat aku melihatmu, maka kau terlihat begitu mirip dengan dirinya." Mendengar itu, Jiok pun berkata, "Aku tidak tahu rencana apa yang kau mainkan saat ini, tetapi aku masih bertanya-tanya kalau ini adalah tempat apa." Terlihat wanita itu tidak langsung menjawabnya, namun yang ia lakukan hanyalah memberikan senyuman kepada Jiok. Lalu wanita itu berkata, "Jika dirimu benar-benar sangat ingin mengetahuinya, maka kau harus bertanya kepada ayahmu karena dia adalah orang yang paling tahu dengan tempat ini." Cerita berpindah pada pertemuan Yang Hwa dan juga Yu Sol-chan. Yang Hwa berkata, "Kau mengatakan kalau hanya aku yang bisa menghentikan pergerakan ketua kultus. Apakah kau tidak salah mengatakan sesuatu yang seperti itu?" Setelah mengatakan itu, ia bergumam, "Apakah kau tahu yang terkuat di antara demonik bukanlah ayahmu, akan tetapi dia adalah sang penguasa demonik itu sendiri?" Lalu Yang Hwa berkata, "Sepertinya kau sudah salah menilaiku karena aku hanyalah salah satu dari para pengikut kultus demonik. Bukankah kau sudah tahu siapapun yang telah menguasai seni demonik, dia sama sekali tidak akan mampu untuk menentang kehendak sang Heavenly Demon?" Terlihat Sol-chan hanya terdiam ketika mendengar Yang Hwa yang melanjutkan kata-katanya. Puncak tertinggi seni demonik dari semua seni bela diri demonik adalah sesuatu yang dikenal sebagai seni demonik 9 bunga. Mereka yang sudah menguasai rahasianya, maka dia akan mampu untuk memanggil jiwanya sang Heavenly Demon, yaitu sang iblis puncak tertinggi. Meskipun seperti itu, akan tetapi hal itu sama sekali tidak akan bisa menjamin kemenangan untuk melawan sang pemimpin dari keluarga Jilpong. Namun dari pihak Jilpong tidak ada yang merasa sanggup untuk mengalahkan kekuatan sang raja demonik. Ini adalah rantai kekuatan yang begitu rumit, akan tetapi hal ini telah membuatnya menjadi semakin menarik. Sambil menikmati minumannya, Yang Hwa kembali berkata, "Aku rasa kalau aku tidak akan bisa untuk menghentikannya ataupun mengalahkan sang raja demonik karena aku bukanlah tandingannya." Mendengar itu, Sol-chan bergumam, "Apakah yang kau maksud adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh ketua kultus sebelumnya? Meskipun kita mencobanya, akan tetapi hal itu tidak akan bisa untuk menghentikannya. Aku berharap semoga saja masa-masa yang begitu gelap tidak akan terulang lagi pada Jianghu ini. Itu adalah sebuah tragedi yang begitu sulit untuk dilupakan, karena ada begitu banyak orang-orang yang tidak bersalah yang menjadi korban dari kehendak seseorang yang tidak lain adalah sang raja demonik." Cerita berpindah. Di malam itu, terlihat Charyeon hanya bisa memandang ke arah bulan karena dia begitu khawatir kepada Jiok. Charyeon berpikir, sampai saat ini Jiok sama sekali belum kembali, sedangkan sebentar lagi matahari akan terbit. Aku tahu kalau dia adalah orang yang sangat luar biasa. Dia memiliki sebuah kekuatan yang sangat mampu untuk mengalahkan para seniman bela diri level tinggi. Namun di saat yang bersamaan, dia adalah orang yang sangat ceroboh. Kemudian Charyeon teringat ketika dia bersama Jiok di tempat itu. Di saat itu dia juga telah memikirkan tentang segala sesuatu yang terjadi kepada Jiok. Tepat di sampingnya, Jiok pun bertanya apa sebenarnya yang ia pikirkan. Charyeon berkata, "Entah mengapa belakangan ini aku merasakan kalau aku begitu cemas. Aku sama sekali tidak bisa berhenti untuk memikirkan apa yang mungkin saja akan menimpamu." Terlihat Jiok hanya tersenyum ketika mendengar Charyeon yang begitu khawatir kepadanya. Lalu sambil tersenyum, Jiok pun meminta kepada Charyeon kalau dia tidak perlu merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi kepadanya. "Charyeon, kau tidak perlu merasa cemas karena aku akan kembali kepadamu dengan selamat. Dan itu adalah sebuah janji yang aku buat kepadamu." Mendengar itu, Charyeon berpikir, bagaimana mungkin aku tidak bisa merasa khawatir, sedangkan yang kau lakukan adalah sesuatu yang akan membahayakanmu. Setelah mengingat akan hal itu, Charyeon bergumam, "Karena aku tidak tahu kalau dia sedang apa dan juga apa sebenarnya yang ia lakukan, apakah aku harus menanyakannya kepada Muyong? Saat ini yang aku rasakan kalau aku begitu gelisah karena dia sampai saat ini belum kembali. Jadi aku berharap kalau Jiok baik-baik saja."
Cerita berpindah, terlihat Jeok telah dijamu oleh sang pemimpin asosiasi dengan jamuan yang begitu lezat dan juga banyak. Namun Jeok sama sekali tidak ingin menyentuh segala sesuatu yang dihidangkan kepadanya. Lalu wanita itu berkata, "Jika kau tidak ingin memakan makanan ini, setidaknya kau harus meminum tehnya karena itu adalah salah satu teh terbaik yang berada pada dataran tengah." Dengan santainya Jeok berkata, "Aku rasa bukan ini yang kau maksud untuk kau tunjukkan kepadaku. Aku tahu kau memiliki niatan tersembunyi. Jadi sang pemimpin asosiasi Swallowtail, katakan kepadaku apa sebenarnya yang kau inginkan kepadaku." Terlihat wanita itu langsung menghela nafas panjangnya setelah mendengar Jeok yang mengetahui identitasnya. Lalu ia berkata, "Aku tidak menduga kalau dirimu sudah mengetahui tentang diriku." Sambil tertawa Jeok berkata, "Asal kau tahu, aku ini adalah orang yang cukup hebat di dalam menebak orang lain. Jadi kau tidak perlu berbasa-basi seperti ini kepadaku." Mendengar perkataan Jeok, terlihat wanita itu langsung berdiri dari tempat duduknya. Lalu sambil berjalan menuju ruangan yang lainnya, ia berkata, "Jika dirimu tidak suka meminum teh, maka aku akan menunjukkan kepadamu sekarang juga." Tidak lama kemudian, mereka berdua telah sampai pada sebuah pintu yang berada pada bagian belakang kastil itu. Sambil membuka pintunya, wanita itu berkata, "Aku yakin kalau dirimu sudah mendengar tentang perang hebat antara kultus demonik yang melawan sekte ortodok." Terlihat Jeok sangat terkejut ketika melihat sebuah pertarungan yang sangat mengerikan di balik pintu itu. Di saat itu, di bawah kobaran api yang membakar seluruh tempat, terlihat ada begitu banyak para seniman bela diri yang membantai semua orang yang ada di sana, entah itu orang tua, perempuan, ataupun anak-anak. Lalu wanita itu kembali berkata, "Meskipun kau sudah mendengar bagaimana perang itu telah terjadi pada 20 tahun yang lalu, namun aku sangat yakin kalau dirimu sama sekali tidak pernah melihat peperangan ini dengan kedua matamu sendiri." Kemudian wanita itu langsung mengajak Jeok untuk berkeliling menyaksikan pembantaian yang sangat mengerikan itu. Ia ingin menunjukkan kepada Jeok bahwa itulah yang sebenarnya peperangan. Terlihat Jeok langsung melemparkan pandangannya ke arah lain ketika mendengar seseorang yang berteriak meminta tolong. Sambil berlutut, orang itu berkata, "Wahai tuan, aku mohon kembalikan uang itu. Jika kalian mengambil itu juga, maka kami semua akan mati kelaparan." Namun orang itu sama sekali tidak ingin mendengarkan rintihan mereka, sehingga ia pun langsung memenggal kepalanya. Melihat Jeok yang hanya terdiam, wanita itu berkata, "Apakah kau tahu peperangan dimulai dari perselisihan di antara para seniman bela diri? Tetapi kultus demonik ataupun sekte ortodok sama sekali tidak ada yang bisa untuk mengakhirinya karena mereka telah memiliki sebuah kekuatan yang cukup setara. Namun semakin lama perang itu telah berlangsung, maka semakin banyak pula orang-orang yang menjadi korban dan juga menderita. Jeok, katakan kepadaku, apakah kau sudah siap untuk sesuatu yang semacam itu?" Jeok pun berkata, "Kalau memang akan menjadi seperti itu, maka aku lebih memilih untuk tidak memulainya dari awal." Mendengar perkataan Jeok, wanita itu berkata, "Kalau itu yang kau pilih, maka ada sesuatu yang harus kau miliki." Dengan tatapan mata yang tajam, Jeok pun bertanya apa yang harus ia miliki. Wanita itu kembali berkata, "Yang kau butuhkan adalah kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada kultus demonik dan juga keluarga Jilpong. Lalu kau juga harus memiliki sebuah tekad untuk menjadikan mereka berdua sebagai musuhmu. Namun kau tidak akan bisa melakukannya hanya seorang diri. Jadi bagaimana kalau aku akan memberikan kekuatan itu kepadamu? Aku yakin kalau dirimu pastinya mengetahui dengan apa yang aku maksud." Di saat itu Jeok telah tenggelam ke dalam kegelapan yang begitu dalam dan juga begitu dingin. Bahkan Jeok hanya terdiam ketika melihat ada begitu banyak akar bunga yang merambat dari dalam kegelapan. Seketika itu juga ia pun sama sekali tidak bisa bergerak lagi ketika semua akar yang berada di tempat itu telah mengikat sekujur tubuhnya yang seakan-akan kalau mereka telah memakannya. Terlihat wanita itu hanya tersenyum ketika dia merasakan kalau dia telah berhasil membuat Jeok termasuk ke dalam ilusinya. Dan di saat yang bersamaan, terlihat Jeok sangatlah terkejut ketika melihat sesuatu yang mengerikan telah terjadi tepat di hadapannya. Di saat itu, ada begitu banyak mayat-mayat yang bergelimpangan di mana-mana dalam kondisi yang berlumuran dengan darah. Mereka semua telah mati setelah dibantai oleh para seniman bela diri yang berasal dari kultus demonik dan juga aliansi ortodok. Sambil tersenyum, wanita itu berkata, "Apakah dirimu tidak melihat bagaimana nasib mereka ketika pecahnya peperangan yang menghancurkan Jianghu ini?"
Jika dirimu sangat ingin mengubah Jiang Hu ini dengan sesuatu yang benar-benar kau impikan, lantas apakah kau sudah siap untuk mengorbankan dirimu sendiri? Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang saat ini berada di sekitarmu? Apakah kau rela membiarkan mereka berada di dalam kehancuran sama seperti yang dialami oleh orang-orang yang sangat malang ini? Aku yakin kau sama sekali tidak akan bisa untuk menghindari konsekuensi dari apa yang akan kau lakukan. Jadi peganglah tanganku sekarang juga, lalu berikan jiwamu kepadaku dan aku akan memberikan sebuah kekuatan yang akan bisa melampaui mereka berdua. Terlihat wanita itu langsung tersenyum ketika melihat Jeok yang mengelurkan salah satu dari tangannya. Bahkan ia semakin yakin kalau Jeok akan menerima tawarannya. Akan tetapi wanita itu sangat terkejut ketika melihat Jeok yang mencengkram tangan kanannya. Lalu dengan tatapan mata yang tajam Jeok berkata, "Jika aku adalah orang yang dengan mudah terjatuh ke dalam teknik tipuan yang lemah seperti ini, maka bisa diartikan kalau menguasai Jiang Hu ini akan berada di luar jangkauanku." Terlihat wanita itu hanya tersenyum meskipun dia telah gagal membuat Jeok untuk tunduk kepadanya. Sejak dari awal ia menyadari kalau Jeok bukanlah seseorang yang akan mudah untuk ia taklukkan. Seketika itu juga dunia ilusi yang diciptakan oleh teknik mekanik langsung terpecah begitu saja dan kembali seperti yang sebelumnya. Sebelum kepergiannya, wanita itu berkata, "Kau tidak usah terburu-buru untuk memutuskan tawaranku. Jadi aku berharap kalau dirimu bisa memikirkannya dengan sebaik mungkin." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung pergi meninggalkan Jeok. Bahkan ia telah pergi tanpa meninggalkan hawa kehadirannya di hutan itu yang seakan-akan kalau dia tidak pernah ada. Namun terlihat dengan sangat jelas kalau Jeok begitu kesal dengan pertemuannya bersama wanita itu. Cerita berpindah ketika wanita itu telah kembali ke markasnya. Terdengar bawahannya berkata, "Seharusnya aku membuat lebih baik formasi itu agar ia tidak bisa melepaskannya. Jadi wahai nona muda, aku minta maaf kalau aku sudah merusak rencanamu." Dengan santainya wanita itu berkata, "Sejak dari awal aku sudah menduga kalau dia tidak akan mudah untuk ditaklukkan. Namun sudah sangat lama aku sama sekali tidak merasakan kesenangan yang seperti ini. Tetapi aku begitu penasaran apa yang akan terjadi kepadanya. Tidak peduli apa yang akan kau hadapi dan juga tidak peduli apa yang akan hilang dari sisimu. Jadi Jeok Legion, bisakah kau akan bertahan dari semua itu?" Pada sisi yang lain, terlihat Jeok langsung memalingkan pandangannya ke arah belakang ketika merasakan kehadiran seseorang yang sangat familiar di ingatannya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.